Filsafat politik kuno. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Njuah Mayati Lumban Gaol dengan NPM 2413053165 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara kota Yunani. Nah, pemikiran politik itu berawal di Yunani kuno, di mana pada inti pemikiran Yunani terletak manusia politik atau manusia sebagai anggota masyarakat sipil, manusia sebagai partisipan dalam urusan publik, sebagai pelaku dalam kehidupan sosial, dan sebagai dasar dari semua ini, karena manusia itu merupakan makhluk rasional dan moral. Negara kota yang pertama itu ada Athena. Negara kota itu merupakan unit kehidupan politik Yunani sepanjang periode klasik, di mana kotalah yang menjadi jantung dan inspirasi bagi sebagian besar prestasi mereka dalam bidang sastra, seni, filsafat, dan bagi perkembangan kehidupan yang lebih baik. Nah, di Athena sendiri juga demokrasi Yunani mencapai tingkat perkembangannya yang tertinggi selama abad ke-5 sebelum Masehi, atau dikenal dengan periode keemasan Perisel. Nah, Athena itu dibagi dengan tiga kelas sosial. Tiga kelas sosial besar, yaitu yang pertama itu ada warga negara. Nah, di dalam warga negara itu adalah orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas, dan mereka itu harus yang berasal dari Athena. Nah, yang kedua itu ada kelas warga negara. Kelas warga negara ini yang kedua itu kelas warga asing, atau disebut juga dengan kaum metik. Nah, di sini itu terdiri dari orang-orang yang secara bebas dan secara permanen itu tinggal di kota, tetapi biasanya posisi ekonomi mereka itu ada di tingkat menengah, dan mereka itu tidak memiliki hak istimewa dalam persoalan politik, dan mereka juga tidak memiliki hak untuk memiliki tanah. Nah, kebijakan liberal ini dikarenakan kebijakan liberal ini kepada warga asing itu bukan diilhami oleh motif humanitarian, tetapi karena memang Athena itu memerlukan pekerja yang memiliki keahlian di bidangnya. Yang ketiga itu ada budak, di mana budak itu merupakan kelas sosial paling rendah. Tetapi meskipun mereka budak, mereka tetap dilindungi dan secara normal itu bekerja bersamaan dengan warga asing dan juga warga negara, dan mereka itu ditempati di tempat yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, sesuai bakat dan kemampuan mereka. Nah, yang kemudian itu adalah sistem pemerintahan di Athena. Perisel dalam bukunya Funeral Oration menyatakan bahwa pemerintahan Athena itu demokrasi, karena administrasinya itu berada di tangan banyak pihak. Ada 3 organ pokok pemerintahan di Athena. Yang pertama itu ada assembly atau ecclesia. Nah, assembly ini merupakan pembuat hukum kekuasaan tertinggi. Pembuat kekuasaan hukum tertinggi. Nah, yang kedua itu ada konsul. Konsul ini mendukung mesin pemerintahan. Dia itu memiliki tugas dua ganda. Yang pertama itu ada steering committee dan sebagai administrasi kekuasaan. Nah, yang ketiga itu ada mahkamah. Selanjutnya, negara kota Yunani yang kedua itu ada Sparta. Nah, kalau tadi Athena mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi, sementara Sparta sendiri itu mencurahkan energinya bagi penekanan sistematis dan kelompok-kelompok subordinat, dan menyiapkan dirinya bagi kepemimpinan semenanjung Yunani. Di sini juga di Sparta juga dibagi dengan 3 kelas sosial, di mana Sparta ini ada yang pertama itu di Sparta sendiri juga dibagi dengan 3 kelas sosial, di mana yang pertama itu ada Sparta. Sparta ini warga aslinya juga menjalankan kontrol bagi semua urusan publik. Tahukah kalian bahwa penduduk Sparta itu sangat disibukkan dengan urusan
militer. Bahkan anak yang berusia 7 tahun saja itu sudah dipisahkan dari orang tuanya dan ditempatkan di sekolah yang diurus oleh pemerintah negara untuk dilatih biar dalam olahraga dan militer. Tujuan satu-satunya pendidikan mereka itu adalah untuk menciptakan tentara yang baik bagi negara. Yang kedua itu ada kelas periosi, atau di Athena tadi itu kelas kaum metik naik atau warga asing. Nah, ini tuh terdiri dari para pekerja asing yang diberi tugas untuk melaksanakan komersil, perdagangan, dan kerajinan tangan. Dan tetap posisi mereka itu lebih rendah dari Sparta tadi, yang tidak ikut juga dalam persoalan dalam pemerintahan kota. Nah, yang ketiga itu ada helot. Helot itu sama dengan yang tadi, budak atau hamba sahaya. Nah, dalam pemerintahan Sparta itu terdiri dari 4 cabang. Kalau tadi Athena itu ada 3, mereka itu memiliki 4 cabang. Yang pertama ada raja ini yang paling tinggi. Yang kedua itu ada ephorate, di mana ephorate itu mengawasi training pemuda, mengetuai konsul dan assembly, memperhatikan hampir semua rakyat, menjalankan kekuasaan secara sempurna dan angkuh atas para helot atau budak tadi, dan menjalankan berbagai urusan asing. Yang ketiga ada konsul, yang keempat itu ada assembly. Kalau tadi assembly di Athena itu pembuat kekuasaan hukum tertinggi. Nah, di Sparta itu assembly Sparta itu tidak memiliki otoritas untuk melakukan perdebatan kehidupan. Di Sparta diatur dengan asketisme dan disiplin yang tegas. Pemerintah di Sparta itu benar-benar sentralistik meskipun bentuknya itu kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.